Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para mahasiswa STIE PGRI Sukabumi yang Bapak hormati, mari kita bersama-sama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada tahun baru ini 2021. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan kuliah secara Zoom. Yang mudah-mudahan yang akan datang kita bisa melaksanakan kuliah tatap muka, melaksanakan silaturahmi secara tatap muka dua arah, yang mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, materi yang akan kita bahas pada hari ini yakni amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Dan jihad. Yang akan dibahas pada hari ini yakni amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Amar ini adalah fi'il amar, fi'il amri. Sama dengan KKP. Fi'il amri ini sama dengan KKP. Apa itu KKP? Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. KKP ini adalah kata kerja perintah. Perintah untuk ma'ruf, untuk berbuat baik. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, yaitu mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap sesama insan. Kemudian melarang perbuatan jahat. Ini fi'il nahi. Fi'il nahi. Ini adalah KKL. Fi'il nahi ini adalah KKL, kata kerja larangan. Allah melarang kepada manusia untuk berbuat jahat terhadap sesamanya. Ini KKL. Jadi amal ma'ruf nahi munkar ini ibaratkan benteng untuk berbuat baik
tidak melakukan perbuatan jahat. Contoh seperti dakwah itu adalah amal ma'ruf nahi munkar. Dakwah ini adalah untuk melaksanakan, menyampaikan ilmu Allah kepada manusia, kepada sesama manusia mukmin. Pelaksanaan dakwah adalah melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Berarti orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar pasti harus ada kekuatan. Karena dalam pelaksanaannya itu ada hambatan, rintangan, bahkan ancaman. Nabi Muhammad SAW berangkat dari Mekah ke negeri Taif untuk melaksanakan dakwah. Balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ternyata di Taif itu ditolak, bahkan diusir. Berarti kita harus melaksanakan kekuatan mental, fisik dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa demikian? Karena orang yang menyampaikan yang sebenarnya kepada orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, pasti itu ada rintangan, hambatan, gangguan, termasuk ancaman. Contoh kedua, Nabi Muhammad SAW mau berangkat sholat ke Masjidil Haram. Di perjalanan diludahi oleh orang-orang yang tidak mau hidup dengan ajaran Allah. Nabi Muhammad langsung hanya senyum, mengusap ludahnya, kemudian sholat. Kedua kalinya diludahi lagi, ketiga kalinya Nabi Muhammad bertanya, kemana orang yang meludahi saya ini? Kata orang disuruh mengatakan, ya Rasulullah, yang meludahi itu adalah sedang sakit. Kata Rasulullah, ya. Langsung selesai melaksanakan sholat di Masjidil Haram, langsung ke rumah, bawa kurma yang baik, yang lebih enak, langsung datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Akhirnya dia merasa bergetar, wah, Rasulullah datang ke rumah, berarti ada yang tidak beres. Tapi Rasulullah senyum, memegang orang yang sakit itu, membacakan doa, kemudian langsung dia diberikan kurma yang baik. Alhamdulillah, dengan amal ma'ruf nahi munkar, orang yang benci terhadap Rasulullah yang meludahi itu mengucapkan syahadat. Itu cara melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi mahasiswi SIE PGRI Sukabumi ini, berbuatlah kegiatan amal ma'ruf nahi munkar di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampus. Bagaimana caranya untuk melaksanakan kegiatan amal ma'ruf nahi munkar? Melaksanakan kegiatan amal ma'ruf nahi munkar harus dengan lembut, senyum, supaya dia mengajak orang lain, dia merasa enak. Bagaimana caranya mengajak orang yang sedang berbuat jahat? Kita jangan memaki-maki, tapi laksanakan gerakan yang baik, lembut terhadap mereka. Insya Allah mereka juga akan mengikutinya. Contoh seperti tadi Rasulullah SAW, walaupun diludahi tetap. Karena mereka ini adalah dhaif, orang yang lemah, tidak tahu ilmu, dan belum bisa sadar karena tidak tahu ilmu. Laksanakanlah kegiatan amal ma'ruf nahi munkar ini dengan sebaik-baiknya. Nih, kalau berbicara kembali kepada ini kata kerja perintah. Perintah dari Allah harus berbuat baik. Perintah dari Allah harus melarang perbuatan jahat. Ya. Kita rujuk ke surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takun, kita tulis. Wa takum minkum
wa takum minkum yad'una ilal khair ilal khair wa takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Al-Imran 104. Wa takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apabila ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang berbuat amal ma'ruf nahi munkar ini, walaupun dia tidak mengikuti kita, tidak mau hidup dengan ajaran Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, tetap kita mencari nilai yang lebih tinggi. Mau ikut atau tidak, tetap kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi menurut Allah. Karena kita sudah menyeru, mengajak orang lain berbuat baik. Mau atau tidak mau, tetap kita mempunyai nilai yang baik, nilai yang sangat tinggi, karena sudah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tuh, kegiatan yang dilaksanakan oleh kita selaku mahasiswi, baik di rumah, lingkungan masyarakat, terutama di kampus, laksanakan amal ma'ruf nahi munkar dengan pelaksanaan dengan gerakan-gerakan yang lembut, sopan. Contohnya ya, sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tuh, kaitan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian barang siapa yang melaksanakan kegiatan amal ma'ruf nahi munkar, kemudian dia dibunuh orang, termasuk jihad fisabilillah. Jihad. Orang yang melaksanakan kegiatan amal ma'ruf nahi munkar di perjalanan dibunuh sama orang karena tidak senang akan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh itu, kemudian dikatakan mati fisabilillah. Jihad fisabilillah, husnul khotimah. Akhirnya kita jangan takut, mahasiswa jangan takut dalam melaksanakan kegiatan amal ma'ruf dan nahi munkar dimanapun, jangan takut. Niatan kita ini akan melaksanakan perintah Allah, akan melaksanakan contoh Rasulullah SAW. Kemudian dalam perjalanan mendapatkan hal-hal yang tidak baik, kemudian meninggal, jihad. Kemudian
Nabi Muhammad SAW menjelang wafat dan sesudah melaksanakan haji wada, haji terakhir, Rasulullah SAW berangkat naik unta, kemudian berhadapan dengan 8.000 para sahabat di padang pasir. Kemudian Rasulullah mengatakan sambil turun dan menggambar, saya fi akhir zaman. Kata Rasulullah, saya fi akhir zaman. Rasulullah mengatakan hal tersebut abad ke-7. Sekarang sudah abad ke-21. Saya fi akhir zaman. Di akhir zaman. Akan datang nanti di akhir zaman, ya. Khotun khotoni, akan datang nanti di akhir zaman khotun khotoni, khotun an yamini, an yamini, khotun an simali, wahada fi sabilillah. Rasulullah SAW mengatakan terhadap 8.000 para sahabat abad ke-7, saya fi akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman 3 golongan. Khotun an yamini, golongan kanan, khotun an simali, golongan kiri. Yang benar adalah wahada fi sabilillah. Kita analisa sampai saat ini, banyak orang yang mengaku-ngaku atas nama Islam, tapi perbuatannya tidak memenuhi sunnah Rasulullah. Di akhir zaman ini KTP-nya Islam, tapi gerak-geriknya, kelakuannya adalah munkar. Ini mahasiswa harus pandai menganalisis. Pertama, analisis diri sendiri dan analisis orang lain. Saya ini, golongan ini mengatasnamakan Islam. Kata Rasulullah, wahada fi sabilillah. Yang benar adalah orang yang hidup dengan ilmunya Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila nanti di dalam perjalanan hidup mendapatkan keraguan, nah ini teh benar, nah ini salah, semuanya ya'udu ilal Quran, a'id ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Mereka yang kembali kepada Allah, kembali karena ilmunya Allah yakni Al-Quran, berarti kembali karena terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah ini yang kita pegang benar-benar, semua mahasiswa Bapak bekali, sehingga pandai menganalisis diri. Hasibu anfusakum,
Perhitungkan dulu diri sendiri sebelum nanti dihisab setelah mati. Jadi analisa dulu diri sendiri, benar atau salah ini pekerjaan kita sehari-hari ini. Contoh kecil, kadang-kadang orang yang sedang lapar lalu cari air, cari makanan, lupa, tidak pernah baca bismillah, terus makannya juga melebihi karena lapar. Tapi kalau orang yang benar-benar sadar terhadap ilmunya Allah, walaupun dalam keadaan lapar, dapatkan air, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berarti orang yang betul-betul objektif ilmiah terhadap ilmunya Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, oleh karenanya kami mengharapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi STIE bersama-sama dengan Bapak melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat sombong dan sebagainya. Maka tegakkanlah dalam kehidupan ini, jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena sholat adalah pembinaan iman kita. Iman kita dibina dengan sholat. Sehingga dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Nyata beruntung orang-orang mukmin. Kenapa beruntungnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu yang melaksanakan sholatnya khusyuk. Dalam artian mengetahui apa yang dibacakan, menanggapi apa yang dilaksanakan, apa yang dibacakan, kemudian melaksanakan kehidupan sehari-hari setelah sholat. Wow, itu yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Bentengnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari ini adalah dengan melaksanakan kegiatan amal ma'ruf nahi munkar, melaksanakan kegiatan kebaikan dan menjaga perbuatan yang salah. Itu yang perlu diketahui oleh semua mahasiswa pada hari ini. Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan yang Bapak sajikan ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan ada kesalahannya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.